Udah mulai nih. Selamat datang kembali di channel Menjelang Pagi. Ya, episode kali ini masih seputar adu nasib ya. Kalian teman-teman ada yang pernah punya pengalaman minggat dari rumah? Kita akan membahas masalah minggat perminggatan. Mana videonya? Langsung masuk ke videonya. Cerita ini bermula dari bunyi dering HP ku, ya kan? Nah, pas aku lihat, oh ternyata ada nih temanku telepon ke aku tuh. Waktu itu belum terlalu malam, jam 9 malam kayaknya kalau nggak salah. Siapa ya? Kita samarkan nama temanku ini jadi Dani aja ya, biar gampang disebutnya ya kan. Dani ini temanku udah dari lama. Waktu malam itu dulu dia telepon ke aku kan, aku angkat. Terus dia ngomong sambil gerusa-gerusu gitu kayak gugup gitu kan. Terus, ada apa nih Dan? Tenang dulu Dan, gitu kan. Kata dia aku dimintain tolong buat jemput adiknya di rumah temennya dia. Waktu itu jam 9 malam ya. Jadi si Dani ini punya adik dua. Yang satu udah SMA namanya Tari, yang satu masih SMP namanya Nia. Aku kenal sama sama dua-duanya, sama keluarganya juga kenal, soalnya Dani ini udah temanku udah lama banget. Waktu dari dia belum merantau udah kenal sama aku kan. Sekarang dia merantau di Jakarta kan, aku masih di kampung aja di sini. Nah, malam itu Dani minta tolong buat jemput adiknya si Nia nih yang masih SMP di rumah temannya jam 9 malam kan. Terus ada apa nih Dan gitu kan. Kata dia udah jemput aja dulu, nanti kalau udah dijemput anterin ke rumah baru deh nanti aku ceritain gitu kan. Terus oke lah. Karena waktu itu aku lagi nggak ada kegiatan juga kan, ya udah aku jemput setelah dikasih alamat sama Dani nih. Alamatnya jemput ke sini, oke, aku jemput dia terus aku anterin pulang itu si sini ya ke rumahnya kan. Waktu itu aku udah apa ya, curiga ya, ini kok bawa tas gede banget, ngapain ya? Tapi aku mau nanya-nanya apa-apa, nggak enak lah, nggak terlalu deket. Aku kenal sama Nia, sama Tari, sama bapaknya, sama ibunya Dani, aku kenal semua. Cuman kayaknya enggak lah, nggak kayaknya situasinya nggak pas kalau aku tanya-tanya kenapa gitu. Terus aku anterin pulang sekitar jam 10 malam, baru aku kasih kabar ke Dani, dan udah aku anterin pulang sini ya gitu kan. Terus nggak berapa lama Dani telepon balik ke aku kan. Terus Dani cerita katanya Nia itu tadi sebenarnya habis minggat gitu. Terus aku kaget kan, loh kok minggat kok jam 9 malam pulang, aku gituin kan. Nah terus kata si Dani itu ceritanya gini, jadi emang si Nia ini sama si Tari ini sering berantem ya, kalau kalau di rumah itu sering berantem. Ya kayaknya emang gitu deh ya, kalau ada saudara gitu, cewek sama cewek gitu biasanya emang sering berantem ya, cowok sama cowok juga sering berantem. Terus biasanya kalau saudara banyak gini, akurnya justru cewek sama saudara cowok biasanya gitu, akurnya kayak gitu kan biasanya kan, kalau yang sama-sama cewek sama cewek, cowok sama cowok biasanya sering berantem kan. Jadi si Nia ini sering apa-apa ceritanya ke Dani. Si Tari sebenarnya juga apa-apa juga ceritanya ke Dani gitu. Waktu itu Dani cerita ke aku, katanya Nia itu merasa dirinya diperlakukan seperti anak tiri gitu. Terus terus emang ya nggak tahu ya, tapi si Nia ini bisa merasa dia kayak anak tiri itu patokannya apa sih gitu ya? Apa karena kalau di sinetron-sinetron gitu ya, kalau di cerita-cerita gitu ya, kalau anak tiri itu sering mendapat perlakuan yang tidak enak dari keluarganya kayak gitu mungkin kali ya. Jadi pas 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 si Nia mendapat perlakuan yang nggak enak dari keluarganya, dia merasa kayak anak tiri gitu ya. Padahal kan ya nggak gitu juga ya. Saudara tiri juga banyak yang hidup baik-baik aja sama saudara tirinya gitu, sama keluarga tirinya gitu ya. Entah kenapa ya, kemudian ada semacam stereotip yang menunjukkan kalau saudara tiri itu biasanya hidupnya menderita gitu ya. Oh ya, balik lagi ke cerita tadi nih. Jadi tuh si Nia itu, waktu itu kan dia siang tuh pulang sekolah, dia mau berangkat ekskul, kata kata si Dani kan. Lah si Nia ini minta dimasakin sayur kangkung gitu katanya, buat buat bekal dia berangkat ekskul nanti sore gitu. Nah pas Nia ngomong minta dimasakin kangkung, si Tari juga pulang. Tari pulang nanya kan, mah udah masak belum gitu kan, kata mamanya kan
belum nanti sekalian masak buat si Nia bekal ekskul gitu. Kata si Tari, mah masak sayur ini aja deh, tahu aja deh gitu. Tapi kemudian mamahnya itu apa ya, ya oke lah gitulah kasih Tari itu. Jadi si Nia yang request pertama minta sayur kangkung, tapi kemudian yang dimasak itu sayur tahu karena itu requestannya si Tari gitu. Lah si Nia ini merasa, kok aku kalau minta apa-apa nggak diturutin sih. Mungkin masalah sayur itu semacam puncak gunung es gitu ya, yang bawahnya nggak kelihatan. Mungkin sebelumnya itu si Nia ini pernah pernah punya banyak pengalaman atau pernah ngalamin banyak hal yang kalau dia minta apa-apa nggak diturutin, tapi kalau yang minta Tari diturutin gitu. Mungkin gitu kali ya. Jadi dia ngerasa tuh kayak, ini kok aku selalu diperlakukan kayak gini gitu ya. Jadi masalah sayur kangkung ini mungkin cuma puncaknya aja yang kelihatan gitu, yang nggak kelihatan mungkin banyak. Pernah kan teman-teman sering juga kan ngalamin hal-hal kayak gitu kan, maksudnya sebenarnya banyak nih masalah nih, unek-unek nih, kekumpul, nanti pas begitu ada satu masalah yang memicu, terus akhirnya meledak semua kan, yang di bawah-bawah itu akhirnya keluar semua kan. Mungkin kayaknya si Nia juga kayak gitu. Nah akhirnya singkat cerita, si Nia, mamanya sama si Tari itu kan berantem ya, terus sorenya si Nia mau berangkat ekskul, ternyata dia itu di tas sekalian bawa baju-baju kan, karena rencananya dia tuh mau minggat kan. Gara-gara berantem itu kan dia mau minggat ke rumah temennya itu yang akhirnya aku jemput itu ke rumah temennya. Sampai dia tetap berangkat ekskul, pulangnya terus pulang ke tempat temennya itu, ya dalam rangka minggat itu. Sampai ini terjadi sebuah peristiwa yang ya sebenarnya lucu juga ya kalau dipikir-pikir ya. Jadi kata si Dani itu, dia cerita ke aku kan, jadi rencananya tuh si Nia kan mau minggat, tapi pas jam 9 malam si Nia nih lapar kan, dia lapar karena pas sore dia nggak makan karena ya lagi marah terus mamanya bikin sayur kangkung gitu kan, dia gengsi mau makan gitu, akhirnya dia minggat ke tempat temennya. Tapi pas sampai tempat temennya sampai jam 9 malam, dia lapar mau makan, bingung kan, mau minta sama keluarga temennya nggak enak, mau beli sendiri. Ternyata Nia ini nggak punya duit kan, dia nggak bawa duit, soalnya kan dia masih SMP nih. Kalau berangkat sekolah, kalau berangkat ekskul kan yang ngasih duit jajan kan mamanya kan, soalnya bapaknya nih kerja gitu. Waktu dia mau minggat itu kan dalam keadaan marah ya, dalam keadaan marah, terus gengsi juga, mau masa mau minggat minta duit dulu sama mamahnya kan. Nah sampai akhirnya si Nia ini telepon ke kakaknya ini si Dani kan, ngomong aku lagi gini minggat ke tempat temen gitu kan, dia cerita gitu ke Dani kan. Sama Dani, lah ngapain sih minggat-minggat segala gitu kan, dikasih tahu gitu kan. Akhirnya setelah dibujuk sama Dani gitu kan, Nia mau pulang, tapi Nia bingung pulangnya gimana, soalnya dia udah nggak ada duit. Terus akhirnya si Dani telepon aku kan, nah itu akhirnya aku jemput Nia di rumah temen, terus aku anterin pulang. Itu ya, anak SMP udah minggat jam 9 malam, minta dianterin pulang. Tapi ya nggak, sebenarnya nggak mending juga sih, mau dikatakan mending ya nggak mending juga. Mending ya nggak usah minggat kalau mau ngomong mending ya. Tapi mending lah itu cuman si Nia itu cuman minggat gitu ke rumah temen ya. Soalnya banyak juga yang sampai lebih fatal daripada minggat gitu, minggat ke tempat temen. Bisa minggat ke mana tuh, ke tempat-tempat yang seharusnya buat anak SMP tuh nggak ke situ gitu, kayak nanti ikut anak-anak yang suka di jalanan, tahu kan itu, yang nanti ikut truk kemana gitu-gitu gitu kan, lebih bahaya ya daripada sekedar sekedar minggat ke rumah temen ya. Terus terus ada lagi tuh kalau yang usianya lebih lebih dewasa gitu, kayak anak SMA misalnya gitu, mungkin udah berani buat bunuh diri. Serem kan kalau sampai kayak gitu. Nah buat temen-temen nih, ada sih pengalaman kayak gitu yang merasa merasa dirinya itu selalu diperlakukan berbeda sama keluarga sendiri? Kalau ada boleh di kolom komentar diceritain ya, terus terus cara kalian menghandle situasi itu tuh gimana gitu ya, biar ya siapa tahu buat sharing-sharing sama yang lain gitu. Terus kembali lagi ke cerita tadi ya, akhirnya aku jemput
si Nia aku antar pulang, terus akhirnya nggak tahu deh si Nia sampai rumah diomelin lagi apa enggak ya kan sama keluarganya, soalnya kan dia pulangnya malam banget tuh jam 9. Nah dari situ si Dani akhirnya apa ya, akhirnya dia itu nyempetin waktu pas weekend buat pulang rumah terus sama dia diselesain katanya masalah keluarganya dia gitu kan, soalnya kata Dani itu udah bahaya nih kalau sampai adekku udah ada yang berani minggat-minggat gini gitu kan. Nah sekian dulu untuk video adu nasib kali ini ya, buat kalian yang ada masalah nih, kalau bisa jangan minggat deh ya, takutnya nanti ngerepotin orang lain. Oke, sekian, bye bye.